Diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan penyakit kencing manis merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan kadar gula darah yang meningkat, yang disertai gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein akibat dari terganggunya fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus terdiri dari tanda dan gejala khas, yaitu 4P. Yang pertama ada poliuria atau banyak kencing, polidipsia banyak minum, polifagia banyak makan, dan penurunan dari berat badan. Untuk tanda dan gejala yang tidak khas dapat berupa lemas, kesemutan, mata kabur, luka yang sulit sembuh, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus vulva pada wanita. Ada beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus. Yang pertama, usia. Usia yang paling sering terkena diabetes mellitus adalah lebih dari atau sama dengan 40 tahun, karena pada usia ini terjadi peningkatan intoleransi glukosa. Proses penuaan juga menyebabkan berkurangnya kemampuan sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Yang kedua, genetik. Diabetes mellitus meningkat 2-6 kali lipat jika orang tua atau saudara kandung mengalami penyakit tersebut. Yang ketiga, riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi disebabkan oleh penebalan pembuluh darah sehingga diameter pembuluh darah menjadi menyempit. Hal ini dapat menyebabkan pengangkutan glukosa dalam pembuluh darah menjadi terganggu. Yang keempat adalah obesitas. Obesitas merupakan suatu kondisi di mana tubuh seseorang memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi. Pada penderita diabetes mellitus, pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah pada tingkat yang normal. Namun, insulin tidak dapat bekerja secara maksimal untuk melakukan penyerapan glukosa karena terlalu tingginya kadar lemak, terutama kolesterol dan trigliserida, yang menyebabkan terjadinya penurunan sensitivitas insulin atau yang disebut dengan resistensi insulin, sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah. Yang kelima adalah kurangnya aktivitas. Pri, olahraga yuk. Ayo lah, masa aku terus enggak. Kurangnya aktivitas atau kurang berolahraga berisiko 5 kali menderita diabetes mellitus daripada yang cukup berolahraga. Pada saat berolahraga, resistensi insulin akan menurun, sebaliknya sensitivitas insulin akan meningkat. Pada saat berolahraga, glukosa akan diubah menjadi energi. Dan pada saat beraktivitas, insulin akan semakin banyak dihasilkan sehingga akan terjadi penurunan kadar gula darah. Yang keenam adalah gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok merupakan salah satu faktor risiko seseorang menderita diabetes mellitus. Rokok mengandung zat yang bernama nikotin. Semakin banyak jumlah batang rokok yang dihisap, sehingga semakin banyak pula konsentrasi nikotin di dalam tubuh. Hal ini terjadi karena nikotin yang terdapat di dalam rokok dapat menghambat sekresi insulin yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang ketujuh adalah pola makan atau diet yang tidak seimbang. Pola makan merupakan gambaran mengenai jumlah dan komposisi bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Pola makan atau diet yang tidak seimbang seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak, serta rendah serat, dapat menyebabkan resistensi insulin yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar gula darah. Ada beberapa cara untuk mencegah diabetes mellitus, seperti melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga minimal 30 menit dalam satu hari. Itu dapat dilakukan 3-4 kali dalam satu minggu. Lalu, menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan, mengatur pola makan, serta menjaga gaya hidup. Jangan merokok ya. Ayo, sehat, jangan balik penyakitnya, cegah saja.